Halo mas, apa kabar semuanya pecinta mix party dan single bed dimanapun kalian berada? Semoga sehat selalu mas. Oke, sebelumnya selamat datang kembali di channel Prediksi Pak D. Sebelum kita bahas tentang prediksi mix party dan single bednya mas, jangan lupa mas di subscribe kembali channel Prediksi Pak D dan nyalain lonceng mas biar gak ketinggalan video-video terupdate dari Prediksi Pak D. Oke mas, sebelum Pak D bahas untuk prediksi 4 match yang akan kita gaskan buat besok ya mas, hari ini Pak D akan review hasil dari prediksi kita kemarin. Karena prediksi kita kemarin di prank oleh Bandot ya mas, di prank oleh Bandot kita gagal JP 3 hari beruntun ya mas. Dan ini build-nya ya mas, kita review dulu ya kan mas. Untuk di Tottenham melawan Fulham, untuk di handicap di sini kita tembus ya kan mas, di over-under kita loss ya kan mas, skor akhir 2-0. Untuk di Fiorentina melawan Empoli, di sini juga kita di prank sekali oleh Bandot ya mas. Fiorentina kalah telak oleh Empoli ya kan mas. Jelas pasarannya yang diberikan oleh Bandot jelas tuh pasarannya tinggi, purpuranya diberikan oleh Fiorentina kan, tetapi di sini Fiorentina kalah 2-0 mas. Di sini kita di prank oleh Bandot ya kan mas. Untuk di Valencia melawan Cadiz ya mas, di sini kita handicap win, di sini seri ya mas. Untuk di ST Patrick melawan Gropes, untuk di handicap di sini seri ya mas. Untuk di over under di sini loss ya mas. Sayang sekali kita gagal JP 2 hari beruntun ya mas, sayang sekali ya kan mas. Pada ingatkan buat mas-mas yang mau join di grup WhatsApp Pak D, nomor WhatsApp ada di sudut video dan ada juga di kolom komentar. Monggo mas, no bayar-bayar, no mar-mar, gratis, full gaspol mas. Lanjut kita masuk ke 4 matchnya mas. Di match yang pertama yaitu The Manchester United melawan Copenhagen. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Bandot menyediakan 1,5, 1/4, 1/3/4 dan 1. Dan di over undernya sendiri mas, di sini Bandot menyediakan 3, 2/3/4, 3/4 dan 2,5. Lanjut kita masuk ke statistik dari kedua tim mas. Di peringkat grup A sementara mas, di sini Copenhagen berada di peringkat 3, sedangkan Manchester United berada di peringkat 4. Dan untuk 5 laga terakhir Manchester United sendiri mas, di sini 3 kali menang dan 2 kali kalah. Dan untuk 5 laga terakhir Copenhagen sendiri mas, di sini 2 kali menang, 2 kali kalah dan 1 kali seri. Dan di 3 laga pertemuan terakhir mereka berjumpa mas, di sini 2 kali menang Manchester United dan 1 kali menang Copenhagen. Dan di Manchester United sendiri mas, di sini ada 6 orang yang tidak dapat bermain dan 2 lagi dipertanyakan. Sedangkan di Copenhagen sendiri mas, di sini ada 3 orang yang tidak dapat bermain mas. Lanjut kita masuk ke prediksinya mas. Menurut suhu pohon besar mas, di sini Pak D sarankan ambil di tim Manchester United. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di pur 1/4. Dan di over undernya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di over 2/3/4. Karena kemungkinan skor menurut suhu pohon besar mas, kemungkinan skornya 3-1 dimenangkan tim Manchester United. Dikarenakan mas, di 3 laga pertemuan terakhir mereka berjumpa mas, di situ diunggulkan Manchester United ya kan mas. Apalagi di peringkat klasemen sementara Manchester United ingin mencari poin karena berada di peringkat terakhir. Lanjut kita masuk ke match yang kedua mas, yaitu ada Sevilla melawan Arsenal. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Bandot menyediakan 1/2, 3/4, 1/4 dan 1. Dan di over undernya sendiri mas, di sini Bandot menyediakan 2,5, 2/3/4, 2/4 dan 3. Lanjut kita masuk ke statistik dari kedua tim mas. Di peringkat klasemen sementara grup B sendiri mas, di sini Arsenal berada di peringkat 2, sedangkan Sevilla berada di peringkat 3. Dan untuk 5 laga terakhir Sevilla sendiri mas, di sini 3 kali seri, 1 kali kalah dan 1 kali menang. Dan untuk 5 laga terakhir Arsenal sendiri mas, di sini 3 kali menang, 1 kali kalah dan 1 kali seri.
Dan untuk 5 laga pertemuan terakhir mereka berjumpa mas, di sini 2 kali menang Arsenal dan 2 kali menang Sevilla. Sisanya mereka seri. Dan di Sevilla sendiri mas, di sini ada 1 orang yang tidak dapat bermain. Sedangkan di Arsenal ada 1 orang juga yang tidak dapat bermain mas. Lanjut kita masuk ke prediksinya mas. Menurut suhu pohon besar mas, di sini Pak D sarankan ambil di tim Arsenal. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di pur setengah. Dan di over undernya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di over 2,5. Karena kemungkinan skor menurut suhu pohon besar mas, kemungkinan skornya 1-2 dimenangkan tim Arsenal. Dikarenakan mas, di 5 laga terakhir masing-masing kedua tim ini mas, statistiknya diunggulkan oleh Arsenal kan mas. Karena di 5 laga terakhir Sevilla sendiri mas, Sevilla sedang dalam bapuk-bapuknya. Lanjut kita masuk ke match yang ketiga mas, yaitu ada Sporting Braga melawan Real Madrid. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Bandot menyediakan 1/4, 1,5 dan 3/4. Dan di over undernya sendiri mas, di sini Bandot menyediakan 3/4, 3,5, 3 dan 3/4. Lanjut kita masuk ke statistik dari kedua tim mas. Di peringkat klasemen sementara mas, di sini Real Madrid berada di peringkat 1, sedangkan Sporting Braga berada di peringkat 3. Dan untuk 5 laga terakhir Sporting Braga sendiri mas, di sini 5-5-nya menang. Dan di 5 laga terakhir Real Madrid sendiri mas, di sini 4 kali menang dan 1 kali seri. Dan di Sporting Braga sendiri mas, di sini ada 1 orang yang tidak dapat bermain. Sedangkan di Real Madrid di sini ada 3 orang yang tidak dapat bermain dan 1 lagi dipertanyakan. Lanjut kita masuk ke prediksinya mas. Menurut suhu pohon besar mas, di sini Pak D sarankan ambil di tim Real Madrid. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di pur 1. Dan di over undernya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di over 3. Karena kemungkinan skor menurut suhu pohon besar mas, kemungkinan skornya 1-3 dimenangkan tim Real Madrid. Dikarenakan mas, di peringkat klasemen grup sementara mas, diunggulkan Real Madrid ya kan. Apalagi di 5 laga terakhir Real Madrid sendiri mas, Real Madrid sedang dalam on fire-nya. Lanjut kita masuk ke match yang terakhir mas, yaitu ada Union Berlin melawan Napoli. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Bandot menyediakan 1/2, 3/4, 1/4 dan 1. Dan di over undernya sendiri mas, di sini Bandot menyediakan 2/3/4, 2,5, 3 dan 2/4. Lanjut kita masuk ke statistik dari kedua tim mas. Di peringkat klasemen sementara grup C sendiri mas, di sini Napoli berada di peringkat 2, sedangkan Union Berlin berada di peringkat 4. Dan untuk 5 laga terakhir Union Berlin sendiri mas, di sini 5-5-nya kalah. Dan di 5 laga terakhir Napoli sendiri mas, di sini 3 kali menang dan 2 kali kalah. Dan di Union Berlin sendiri mas, di sini ada 3 orang yang tidak dapat bermain dan 3 lagi dipertanyakan. Sedangkan di Napoli sendiri mas, di sini ada 2 orang yang tidak dapat bermain dan 2 lagi dipertanyakan. Lanjut kita masuk ke prediksinya mas. Menurut suhu pohon besar mas, di sini Pak D sarankan ambil di tim Napoli. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di pur setengah. Dan di over undernya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di over 2,5. Karena kemungkinan skor menurut suhu pohon besar mas, kemungkinan skornya 1-2 dimenangkan oleh Napoli. Dikarenakan mas, di 5 laga terakhir Union Berlin sendiri mas, di sini Union Berlin sedang dalam bapuk-bapuknya ya mas. Karena di 5 laga terakhir Union Berlin sendiri mas, Union Berlin belum pernah menang sekalipun. Makanya di sini Pak D unggulkan untuk ambil di tim Napoli kan mas. Oke mas, mungkin itu saja yang dapat Pak D bahas untuk 4 match hari ininya mas. Dan sebelum kita menutup perjumpaan kita mas, jangan lupa mas, di subscribe kembali channel prediksi Pak D dan nyalain loncengnya mas, biar gak ketinggalan
video-video terupdate dari prediksi Pak D. Dan yang mau join di grup WhatsApp Pak D, nomor WhatsApp ada di sudut video dan ada juga di kolom komentar. Monggo mas, no bayar-bayar, no mahar-mahar, gratis, full gaspol mas. Oke, saya prediksi pada pamit undur diri. Salam satu bola, jos mas.